Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Aryananda Akbar, mahasiswa dari Universitas Pamulang dengan jurusan Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika dengan kelas 03 TPLM 002. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan materi tentang implementasi jaringan, yaitu studi kasus 1 dan juga studi kasus 2. Oke, yang pertama di sini kita bisa lihat pada studi kasus yang pertama. Pada jaringan ini perangkatnya menggunakan server sebagai end device. Kemudian switch-nya di sini memiliki jumlah 1 sebagai network device. Kemudian ada 2 perangkat lagi yaitu PC, yaitu sebagai network device, dan routernya di sini 1 sebagai network device. Nah, dan pada studi kasus ini, di studi kasus yang pertama itu menggunakan topologi star sebagai bentuk dari jaringan tersebut. Dan di sini pada studi kasus pertama menggunakan kabel yang bertipe straight. Untuk menghubungkan antara perangkat seperti switch, server, PC, dan juga router. Oke, lanjut kita ke studi kasus yang kedua, yaitu pada studi kasus ini menggunakan topologi bus sebagai jaringan utamanya, dan perangkatnya di sini juga ada switch yang bertipe Meraki, yaitu ini. Nah, switch tipe Meraki ini tugasnya untuk menghubungkan PC antara wireless dan wire. Oke, sebagai contoh di sini pada perangkat pertama dia menggunakan kabel straight, yaitu sebagai jembatan utamanya pada perangkat PC pertama agar terhubung ke switch. Nah, pada PC kedua, yaitu ini, dan ketiga, ini menggunakan jaringan wireless untuk terhubung ke switch. Kemudian di sini routernya ada 2 sebagai network device, terus ada PC dan server dan juga switch. Nah, di sini PC-nya ini sebagai network device, servernya di sini sebagai end device, dan ini juga sebagai network device. Nah, untuk selebihnya itu dari router kedua hingga switch kedua sampai end device server sampai ke PC itu menggunakan kabel straight. Oke, sebelumnya kita sudah mempelajari cara mengisi alamat IP-nya dari suatu jaringan yang ada pada studi kasus ini. Oke, saya rasa cukup untuk membahas studi kasus implementasi jaringan yang pertama dan kedua. Oke, kita lanjut ke studi kasus yang ketiga. Oke, pada implementasi ketiga. Oke, kita lanjut. Kali ini kita akan membahas implementasi lanjutan dari 1 dan 2. Yaitu implementasi 3. Oke, yang pertama di sini kita buat terlebih dahulu perangkat-perangkat yang ingin kita gunakan pada implementasi jaringan ini. Oke, sebagai contoh
kita mulai dari lantai pertama dulu yang akan kita bahas, yaitu di sini lantai pertama yaitu ruang staff dengan total 240 host. Nah, dan di sini perangkatnya ada 8 PC dan juga 1 switch. Nah, masing-masing tersebut juga menggunakan kabel yang bertipe straight agar saling terhubung. Oke, di sini switch-nya itu kita menggunakan tipe DSWLT1 dengan IP 172.16.0.4. Kemudian kita hubungkan kembali dari switch di lantai pertama, yaitu ruang staff, ke lantai ketiga pada switch yang berada di lantai 3. Oke. Kita lanjut pada lantai kedua, yaitu ruang manajemen dengan total host 20 yang menggunakan switch sama yang bertipe DSWLT. Dan di sini kita menggunakan home router. Nah, kenapa kita menggunakan home router? Ya, alasannya karena perangkat yang berada di lantai 2 ini menggunakan jaringan wireless untuk menghubungkan antara router dengan perangkat, yaitu sama dengan menggunakan sistem DHCP dan alamat IP pada home router ini. Dan pada alamat IP pada home router ini menggunakan 172.16.0.5 sebagai alamat IP pada home router ini. Dan switch-switchnya menggunakan alamat IP, yaitu 172.16.0.3. Kemudian kita hubungkan kembali dari switch DSWLT2 di lantai kedua, kita hubungkan ke switch yang berada di lantai ketiga. Nah, kita menghubungkannya yaitu dengan menggunakan kabel yang sama, yaitu straight. Oke, kita lanjut. Di lantai ketiga itu merupakan ruang server dengan total 3 host dan memiliki 4 perangkat seperti end device yang memiliki 3 perangkat server, yaitu server pertama, server kedua, server ketiga, dengan berjenis yang pertama itu file server, kedua web app server, ketiga database server. Dan di sini juga ada routernya dan switch. Nah, yaitu perangkat yang berada di lantai 3 itu merupakan perangkat dengan tipe end device dan network device. Kemudian masing-masing alamat IP yang telah ditambahkan ke beberapa perangkat. Dan di sini juga menggunakan kabel yang bertipe straight. Oke, selanjutnya untuk memasukkan alamat IP agar mudah terhubung ke seluruh perangkat, kita perlu menambahkan yaitu Internet Service Provider atau yang disingkat yaitu ISP. Nah, ISP itu sebagai jaringan utama pada sebuah jaringan. Nah, yang di sini ISP-nya itu menggunakan tipe Cloud PT dan menggunakan alamat IP public yaitu 103.176.79.214 dan prefixnya 30. Kemudian kita hubungkan kembali ke router kedua, yaitu menggunakan IP kelas
B, yaitu 172.16.0.1 dan prefix 23. Nah, kemudian kita konfigurasikan lagi dari server yang pertama, yaitu file server. Di sini adalah alamat IP-nya 172.16.0.21. Kemudian kita konfigurasikannya terlebih dahulu. Kita masukkan alamat IP ini yang berada di sini dan subnet mask-nya dari prefix 23. Nah, kita masukkan di sini. Kemudian default gateway-nya kita masukkan, yaitu dari routernya ini, router tersebut, dan DNS-nya 2750.20.21. Kita lakukan hal ini ke server berikutnya, yaitu server kedua dan ketiga, yaitu server web app server, database server. Nah, sama caranya seperti tadi, kita masuk ke desktop, terus IP configuration, kita isi lagi terlebih dahulu, yaitu alamat IP-nya 172.16.0.22, yaitu ini. Kemudian kita masukkan subnet mask-nya dari prefix 23. Kemudian default gateway-nya kita masukkan dari router yang pertama, yaitu ini 172.16.0.1 dan prefix 23. Nah, kemudian jangan lupa kita isi juga DNS servernya sampai di server yang ketiga, yaitu web app server. Sama caranya seperti tadi, kita isi terlebih dahulu alamat IP-nya, kemudian subnet mask-nya dari prefix 23, kemudian default gateway-nya dari router pertama, dan DNS servernya 27, 50, 20, dan 21. Kemudian setelah itu kita isi kembali di lantai kedua kita konfigurasikan lagi perangkatnya. Nah, kita masukkan alamat IP pada home router ini yang telah kita buat tadi, yaitu 172.16.0.5. Kemudian subnet mask-nya jangan lupa kita pilih. Nah, yang ini. Kemudian kita enable, karena sebelumnya saya di sini tadinya disable. Nah, kemudian saya pilih yang enable untuk mengaktifkan agar mudah terhubung ke semua perangkat yang berada di lantai kedua. Jangan lupa kita masuk lagi ke perangkat laptop. Oke, laptop yang pertama itu. Di sini settingannya itu DHCP, itu subnet mask-nya, dan default gateway-nya dari yang home router di lantai 2 ini. Sama, kita isi satu persatu sampai ke semua PC yang berada di perangkat di lantai kedua. Kemudian setelah itu kita lanjut ke lantai pertama, yaitu di ruang staff dengan total host 240. Jangan lupa kalau kita sudah mengaktifkan DHCP di sini, karena tadi sebelumnya statik, kita pilih DHCP untuk meminta
alamat IP tersebut dari server. Nah, dari sini. Sama seperti tadi, di PC kedua kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Kita isi alamat IP-nya 172.16.0.113. Kita langsung pilih DHCP-nya karena perangkat ini akan meminta alamat IP yang berada di perangkat pada lantai 3. Kemudian setelah itu kita cek satu persatu untuk memastikan bahwa jaringan tersebut dapat terhubung dengan baik. Oke, sebagai contoh pertama di sini kita tes. Oke, berhasil. Oke, berhasil. Oke, berhasil. Oke, berhasil. Oke, berhasil lagi. Nah, oke. Sekian pembahasan tentang materi implementasi 1, 2, dan 3 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.